wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Kepala SD Negeri 2 Datar sekaligus penanggung jawab komunitas Satu Masalah Juta Inovasi, beliau Bapak Zainuddin SPD SD. Yang berbahagia rekan-rekan saya, Bapak Ibu guru, staf karyawan yang hari ini luar biasa, terima kasih atas kehadirannya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di SD Negeri 1 dan SD Negeri 2 Datar. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bikaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kelak di yaumul akhir kita diakui sebagai umatnya. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, acara hari ini merupakan diseminasi ya, ilmu yang sudah saya dapatkan mengikuti pendidikan guru penggerak berkaitan dengan budaya positif akan saya bagikan pada Bapak Ibu ya. Acara yang pertama nanti pembukaan, acara yang kedua adalah sambutan dari kepala sekolah, nanti yang ketiga intinya. Mari kita awali kegiatan ini dengan bacaan bacaan Al-Fatihah. Bagi yang beragama Muslim, bagi yang non Muslim bisa menyesuaikan. Allah hadinna lillahi wa qasidana bi barakatil Fatihah. Terima kasih. Cara yang selanjutnya adalah sambutan dari kepala sekolah SD Negeri 2 Datar, beliau Bapak Zainuddin SPD SD. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah puji syukur hari ini kita masih diberi nikmat Allah dapat melaksanakan kegiatan. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita, khususnya untuk lembaga pada umumnya dan untuk masa depan anak-anak. Seperti yang sering saya ucapkan di kegiatan upacara, bahwa sesuatu yang baik yang kita lakukan hari ini insya Allah akan bermanfaat di masa yang akan datang. Karena apa? Sesuatu yang nanti akan menjadi tanggung jawab kita itu sepertinya semuanya harus dipersiapkan. Walaupun secara takdir memang kita sudah dipersiapkan oleh Allah, tapi kalau kita tidak ada kesungguhan, nanti kita juga tidak akan bisa maksimal. Maka dari itu, walaupun kita punya angan-angan, kemudian cara mencapainya berbeda-beda, angan-angan itu bisa kita capai dengan cara yang masing-masing menyenangkannya. Makanya hari ini apa yang dilakukan baik, hal yang baik dilakukan hari ini insya Allah akan bermanfaat untuk akan datang, termasuk komunitas yang sudah kita bangun. Semoga menjadi komunitas yang dapat dimanfaatkan sebagai wadah untuk berbagi praktek baik, berbagi pengalaman baik yang sudah dimulai oleh Pak Adit. Semoga nanti teman-teman juga bisa mengambil manfaatnya, baik yang sudah PPG maupun yang belum PPG, baik
walaupun tidak berkeinginan, tapi ada sebagian ilmu yang diterima insya Allah akan bermanfaat. Apalagi komunitasnya itu satu masalah sejuta inovasi. Sebenarnya tidak usah ada masalah saja ya. Zero komplain, zero masalah. Walaupun solusinya sejuta. Bapak Ibu yang kami hormati, sekiranya apa yang nanti disampaikan oleh Pak Ibu bermanfaat, melihat temanya itu budaya positif. Budaya positif itu mestinya menyangkut perilaku kita dan anak. Perilaku kita dan anak. Kalau berkaitan dengan budaya positif ini satu budaya itu kan hasil cipta karya ya, budaya, budi dan daya itu kan, budi dan daya hasil cipta karya. Setiap manusia diberikan masing-masing kekuatan, kelebihan, keunikan, ada diciptakan oleh Allah itu berbeda-beda seperti itu. Tetapi ada beberapa pendapat orang mengatakan, saya jadi ingat ada istilah begini, taburlah ide, petiklah gagasan. Barangkali ini ada yang sudah pernah dengar. Taburlah ide, petiklah gagasan. Taburlah gagasan, petiklah perbuatan. Taburlah perbuatan, petiklah karakter. Nah, makanya itu sambungan dari yang saya ucapkan tadi. Hal baik yang akan dilakukan saat ini akan bermanfaat di masa yang akan datang. Saya pernah melihat kata-kata seperti itu. Taburlah ide, petiklah perbuatan. Taburlah perbuatan, petiklah karakter. Taburlah karakter, petiklah nasib. Jadi kita harus punya ide dilakukan, petiklah perbuatan. Perbuatan yang baik akan membentuk karakter yang baik. Nek wis di karakter apa kok nasib jahil wis bejane gitu. Tapi saya kira untuk kita kalau sudah punya karakter baik, insya Allah akan ditempatkan di tempat yang baik juga. Bapak Ibu, mohon kegiatan ini diikuti dengan sebaik-baiknya. Semoga ada manfaatnya. Sekaligus kesempatan ini saya buka kegiatan hari ini dengan baca basmalah. Mari kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainuddin telah membuka kegiatan ini secara resmi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia peserta kegiatan, mohon izin Pak Brin saya berdiri depan. Mari kita mulai ya. Sebetulnya budaya positif itu apa sih? Nah, ini yang akan nanti kita bahas Bapak Ibu. Ya, budaya positif itu nanti di dalamnya ada yang namanya disiplin positif, ada yang namanya keyakinan. Ya, keyakinan berbeda dengan kesepakatan. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah kemarin saya keliling itu ternyata sudah ada yang membuat kesepakatan kelas nih. Ya, kesepakatan kelas. Ini cikal bakal bagus, ya, cikal bakal ini bagus. Ini cikal bakal menuju keyakinan. Ya. Nah, akan tetapi yang lebih baik tingkatannya daripada kesepakatan itu adalah keyakinan. Kalau kesepakatan itu paling anak nanti setelah kelas itu selesai, ya selesai. Seperti hari ini nanti kita akan membuat kesepakatan. Lanjut. Selamat datang Bu Bapak Guru hebat. Mari berkolaborasi membangun budaya positif di sekolah kita. Lanjut. Nah ini kesepakatan kita, komitmen bersama. Yang pertama ya, kita insya Allah nanti konten kegiatan ini nanti akan kita laksanakan 1 jam. Ya, setuju? Nah begitu.
Terus yang kedua, Bapak Ibu kalau nanti ada di tengah materi saya, ya dalam saya menyampaikan berbagi ini ilmu nanti sharing berbagi, nanti Bapak Ibu bisa mengacungkan tangan ketika Bapak Ibu ada pertanyaan langsung saja, jadi tidak usah menunggu akhir. Itu ya, sepakat ya? Oke. Selanjutnya mohon Bapak Ibu, ini ada gambar HP bergetar, ya. Maksudnya tolong HP di mode silent. Ya. Sepakat ya? Selanjutnya ada gambar sampah, maksudnya kalau Bapak Ibu boleh sambil makan, tapi kalau mau buang jangan dibuang di kelas ini, gitu ya. Oke. Yang terakhir, Bapak Ibu harus happy alias gembira. Ya, hari ini gembira belum? Ya, semoga gembira ya. Pokoknya mengikuti kegiatan ini, semoga Bapak Ibu gembira ya. Sepakat ya? Gembira, soalnya gembira. Lanjut. Ibu Bapak guru hebat, mari kita sejenak pejamkan mata, tinggalkan tugas-tugas sebentar. Saya mohon ya, Bapak Ibu guru, pejamkan mata. Sudah? Ya, pejamkan mata. Rasakan hembusan nafas kita yang menyegarkan. Tinggalkan sejenak pikiran-pikiran di luar kelas ini. Tenangkan hati dan pikiran. Mari berdamai sejenak, hilangkan semua situasi yang mengganggu dalam diri untuk hadir seutuhnya di kelas ini. Terima kasih Bapak Ibu. Boleh buka mata kembali. Lanjut. Baik, Bapak Ibu, untuk membangun budaya positif ini nanti yang akan kita bahas adalah yang pertama perubahan paradigma belajar. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia, disiplin positif, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini pakanan nopo. Mungkin Bapak Ibu yang sudah mengerjakan ini pelatihan mandiri di PMM ini sudah ada sebetulnya Bapak Ibu. Ada yang sudah mengerjakan ini? Belum ya? Nah, semoga nanti setelah saya ini ada yang mengikuti ya. Nanti kan masih ada penilaian kinerja di tahap selanjutnya ya. Bisa itu masuk di pelatihan mandiri ini bisa dikerjakan. Lanjut. Mengapa kita perlu belajar ini Bapak Ibu? Yang pertama, kita dengan adanya budaya positif ini, kita mendukung yang namanya merdeka belajar bagi murid kita. Ya, murid itu harus merdeka, tidak boleh dikekang, apalagi dikekang dengan aturan yang dipaksakan. Ya, guru membutuhkan keterampilan untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh murid. Yang ketiga, guru dituntut untuk selalu meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi kemajuan budaya dunia. Kemarin kita saat pendampingan ibu saya, itu kan saya pernah mengatakan ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Ya, kalau kodrat alam itu berkaitan dengan dirinya, kalau kodrat zaman itu kebutuhannya di saat ini dan yang akan datang. Itu kita harus mampu mempersiapkan dia untuk terjun ke masyarakat, untuk menghadapi kemajuan dunia. Karena kemajuan itu akan selalu modernisasi ya. Kalau di pelajaran kelas 6 itu ada modernisasi, itu akan selalu terus tanpa kita bisa menghentikan. Kita tidak bisa mengontrol anak untuk tidak boleh membawa HP, anak tidak boleh bermain game di HP dan lain sebagainya. Tapi kemajuan zamannya
tidak apa namanya tidak bisa terbatasi, ya, itu tanpa batas, ya. Jadi modernisasi akan terus tumbuh di dunia ini, Bapak Ibu. Lanjut. Bagaimana perubahan paradigma belajar dalam budaya positif ini? Lanjut. Bapak Ibu, itu ada gambar, ya, yang nanti akan menuju ke perubahan paradigma itu. Yang pertama perlu kita yang pertama kita perlu ketahui, kita harus sadari bahwa anak-anak itu punya kebutuhannya masing-masing, ya. Anak-anak punya kebutuhannya masing-masing, Bapak Ibu. Kita tidak bisa memaksakan. Setiap apa yang dia lakukan, ya, untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhannya. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya, Bapak Ibu. Ya, itu. Dan nanti juga akan kita bahas lagi berkaitan dengan kesalahan. Bapak Ibu, waktu zaman sekolah pernah tidak membuat sebuah kesalahan yang Bapak Ibu anggap itu kesalahan ini bukan saya, ini kesalahan ini enggak banget. Pernah ya? Pasti sekecil apapun Bapak Ibu saya yakin pernah membuat kesalahan, ya, itu. Selanjutnya pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu bukan berarti anak-anak nanti 32 cara untuk 32 anak, ya. Satu orang punya cara sendiri, bukan seperti itu. Itu anggapan yang keliru. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang menyediakan banyak, yang ada diferensiasi kontennya, diferensiasi prosesnya, dan nanti sampai ke produknya. Ada 3 diferensiasi sebetulnya, Bapak Ibu, ya. Nanti muaranya adalah anak-anak belajar merdeka, ya. Dalam pembelajaran itu kita memberikan kemerdekaannya dalam belajar, ya, sehingga nanti Bapak Ibu muaranya adalah profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah paham, ya, profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, terus mandiri, gotong royong, terus bernalar kritis. Masih ada 2, kreatif. Nah, itu ya. Ada ini sebetulnya berkebinekaan global. Kalau lagunya yang baru itu yang kemarin saya putar di visi itu, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita, gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif, dan bernalar kritis. Nah, itu ya, ada. Nah, pas. Lanjut. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Betul tidak? Menurut Bapak Ibu? Ini untuk pemantik saja, ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, betul? Belum tentu. Boleh ada jawaban lain? Tergantung siswanya itu. Boleh. Ada lagi? Boleh Pak? Setuju dengan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju? Setuju apa betul? Boleh Pak. Tergantung, ya. Dari wonge. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif.
seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Betul? Setuju? Boleh. Bu Rahma? Setuju? Bu Yanti? Bu Eva? Oke, ini hanya mati, tidak apa-apa. Pokoknya kita kita tuangkan saja ya. Nanti di materi ini akan kita bahas. Ini pemantik untuk masuk ke materi. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Betul? Setuju Bapak Ibu? Oke, baik. Lanjut. Apakah itu disiplin positif? Lanjut. Ini Bapak Ibu, disiplin positif itu kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, biasanya ngomong ya. Teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sesungguhnya berbeda Bapak Ibu. Jadi hukuman dan disiplin itu beda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan bila perlu tidak usah digunakan sama sekali hukuman. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kebajikan universal itu sebetulnya anak-anak itu sudah punya sendiri di dalam dirinya. Contohnya adalah jujur, ya. Anak-anak pasti kan sudah diajari agama manapun pasti mengajarkan kejujuran, betul ya? Nah, itu. Dan nanti ada yang lain pasti punya sendiri-sendiri. Nah, itu yang namanya kebajikan universal yang sudah tertanam dalam diri anak-anak. Pasti macam-macam. Orang mau jujur, ada lagi yang disiplin, ada lagi yang ini dan lain sebagainya. Ya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada tadi nilai-nilai kebajikan universal yang sudah tertanam di diri anak-anak tersebut, ya, dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, ini motivasi nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Jadi motivasi intrinsik itu yang ada di dalam diri. Jadi anak-anak itu melakukan itu dengan sadar, dengan sadar dari hatinya, bukan karena ekstrinsik. Contohnya ekstrinsik itu adalah dia takut karena hukuman, takut karena dihukum. Dia tidak melakukan, misal dia hadir tepat waktu karena takut dihukum, itu berarti ekstrinsik. Dia hadir tepat waktu karena ada presensi online. Nek orang presensi kok akhirnya apa itu jenenge? Misal nilainya berkurang, berarti apa? Hukuman juga. Atau nanti kalau dia datang kepengen jadi siswa terbaik, karena nanti saya datang datangnya tepat waktu, belum jam 7 saya sudah datang, aku diberikan permen 10 Bu Eva misalnya. Itu berarti penghargaan, itu ekstrinsik. Nah, kita nanti akan dalam budaya positif ini kita akan memberikan motivasi intrinsik. Harapannya memberikan motivasi intrinsik bukan ekstrinsik itu tadi. Ya, lanjut. Bapak Ibu, mari kita berpasangan ini, kita berdua ya. Bu Rahma dan Bu Ella, nanti Bu Titi sama Bu Yanti, Bu Ani sama Bu Wiwin, Bu Lut sama Bu Eva. Yuk. Kegiatannya ini sebetulnya permainan Bapak Ibu,
Silakan pilih siapa yang A, siapa yang B. Yuk rembukan, siapa yang A, siapa yang B. Bu, A atau B? Mbak. Wis yang A yang B Bu. A, B, B. Bon? Siapa yang A, siapa yang B, Bon? Oke, yang pertama, orang pertama adalah A. Silakan Bapak Ibu yang A, yang A yang bertugas sebagai A, kepalkan tangan kanan Bapak Ibu. Bayangkan Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan tersebut. Bayangkan, bayangkan ya. Jadi di dalamnya ini ada sesuatu yang sangat berharga menurut Bapak Ibu. Ya, Anda perlu menjaga benda, tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Ya, sudah dikepalkan yang A, yang kacung A-nya ini tangannya. A. Sekarang yang B turunkan. Sekarang yang B, tugas kalian adalah coba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan pasangan Anda, ya, boleh membujuk, menghardik, ya, menghardik, mengintimidasi, silakan boleh, memarahi juga boleh, menggoda, menggelitiki, bahkan menawari uang agar bersedia membuka kepalan tangannya. Yo, piye carane kowe sing B ku piye carane? Iku kudune kebuka sing A. Tahu nggih? Sing A mempertahankan, sing B membuka tugasnya, ya. Siap? Kegiatan ini akan dilakukan 30 detik saja. Nanti nyomong ini. Nanti ada ininya, apa namanya? Oke, ada selanjutnya, Pak ya. Ada lanjutannya. Silakan Bapak Ibu, hitungan 1 2 3, silahkan yang B buka senaimo. 1 2 3. Sekarang gantian yang tadi B sekarang jadi A, yang A sekarang jadi B. Hitungan ketiga 1 2 3. Ya. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kita. Bapak Ibu, dari permainan ini, kira-kira siapa yang memegang kendali? Ya, siapa yang memegang kendali atas ini tadi? Tangan ini siapa yang memegang kendali? Apakah si B itu? Apakah si A atau siapa? Si A. Lanjut. Betul sekali ya. Apakah Anda atau teman tadi ya? Apakah Anda atau teman membuka kepala tangannya? Tadi ada yang membuka kepala tangannya? Mengapa? Apa alasannya membuka? Mengapa alasannya tidak dibuka? Kenapa alasannya
Bapak Ibu tetap tidak mau buka, tetap terus mau buka, alasannya apa? Yang tadi kan ada yang A semua ya, sudah mendapatkan A semua. Mungkin ada yang bisa mengutarakan kenapa ya? Kenapa? Nah, terima kasih waktunya Pak Adit. Saya akan mencoba menjawab tentang game tadi. Ada saya sebagai A, berarti saya menggenggam kepala tangan dengan erat. Kenapa? Karena itu hal yang paling berharga bagi saya. Saya mendapatkan hal yang berharga itu juga tidak mudah. Kenapa dengan mudah saya harus melepasnya? Apapun yang terjadi akan saya pertahankan sekuat jiwa raga saya. Terus saya tadi juga yang B, langsung Pak, kan boleh? Langsung. Saya tadi juga berperan menjadi yang B, yaitu berusaha membuka kepalan tangan teman saya. Kenapa saya tidak mati Pak? Mengapa saya tidak memaksa? Saya hanya berusaha merayu, tidak memaksa. Karena apa? Itu adalah hal yang paling berharga bagi teman saya. Dia yang mempunyai rezeki itu tidak akan saya berusaha untuk meminta. Jika saya ingin memiliki seperti yang teman saya miliki, yang digenggam teman saya, berarti saya harus berusahanya itu bukan merebut rezeki dari teman saya. Itu menurut saya. Jadi kalau pertanyaan Pak Adit tadi siapa yang bertanggung jawab, ya semuanya, diri kita sendiri. Seperti itu. Terima kasih. luar biasa sekali ini calon kapsek nanti. Amin. Apa nomor? Kayak Pak Yasin dong, Pak ada diomongin sing apik-apik. Amin. Oke, luar biasa Bu Ella ya, apresiasi yang luar biasa. Ya, betul sekali apa yang disampaikan Bu Ella tadi ya. Pertanyaan selanjutnya, sesungguhnya siapa yang memegang kendali tadi juga sudah disampaikan, yang memegang kendali adalah dirinya sendiri. Lanjut. Nah ini betul, diri sendiri sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Betul ya? Nah, diri kita sendiri. Bapak Ibu, kita ibaratkan pegangan ini adalah apa yang diyakini oleh anak, apa yang sudah tertanam dalam diri anak, termasuk kebutuhan dan lain sebagainya, ya, termasuk tadi kebajikan universal tadi yang sudah tertanam dalam diri anak, itu akan digenggam erat dalam hatinya, ya. Apalah daya kita, ya. Tadi sampai orang yang merebut ini, ya, betul ya, ya kan? Si B itu adalah guru. Sehingga apabila kita memaksakan, contoh tata tertib biasanya kita tentukan dari anak, betul? Anak datang tepat waktu, bahkan 15 ya, murid datang 15 menit sebelum jam belajar dimulai. Apakah itu sudah diyakini siswa? Jangan-jangan dia nanti datang 15 menit sebelum karena takut dimarahi oleh bapak ibu gurunya. Sama halnya tadi yang dipegang si A tadi, orang dicol-colno, ya. Sehingga tadi yang disampaikan Bu Ella tepat, ya. Cara yang tepat itu bukan meroyok, tapi dengan menumbuhkan keyakinannya bahwa buka karena yang megang si A, yang megang ini loh, apa namanya, kepala tangan tadi kan dirinya sendiri. Dia tidak akan membuka, Dene itu tidak yakin untuk membukanya. Begitulah nanti kedepannya apa namanya budaya positif di SD kita akan kita laksanakan Bapak Ibu. Bukan kita langsung menentukan tata tertibnya ini. Keyakinan bukan tata tertib. Tata tertib itu ada, ya. Tata tertib itu ada, itu karena nanti apa jenis capek mendisiplinkan anak. Tapi kalau anak itu tidak meyakini, nanti dia lulus dari sini
jangan balik, karena tidak diyakini, nanti tidak dibawa sampai ke jenjang berikutnya, bahkan sampai dia di masyarakat dan seperti itu. Harapannya budaya positif ini adalah menanamkan keyakinan untuk selanjutnya dilepas ke masyarakat. Gitu. Lanjut. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Apa sih ini? Mari kita bahas. Lanjut. Ini menurut Stephen R. Covey dan Stephen Chow, ya, Principle Center Leadership 1991, ya, itu kita sebagai guru itu harus merubah paradigma dari stimulus respon yang realitas, ya, atau kebutuhan kita itu kebutuhan anak-anak sama, kebutuhan kita itu sama. Kita harus hilangkan itu, ya, menuju apa? Menuju bahwa kita meyakini bahwa kebutuhan anak, setiap anaknya itu berbeda, Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama, ya. Kita harus ubah paradigma itu. Untuk apa? Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Anak pun seperti itu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jangan seperti itu. Kita ubah paradigma itu. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu, ya, perilaku buruk, ya. Perilaku buruk itu biasanya anak-anak itu sering melakukan yang kita anggap itu kesalahan, ya. Apa yang dilakukan buruk itu suatu kesalahan, ya. Kita ubah itu, Bapak Ibu. Kita menuju ke semua perilaku memiliki tujuan. Apa yang dilakukan anak itu untuk tujuannya, untuk memenuhi kebutuhannya tadi, ya. Orang lain bisa mengontrol saya, kita hilangkan. Hanya kita, hanya saya, hanya Anda, hanya murid kita yang bisa mengontrol dirinya sendiri, ya. Apalah daya kita, ya, untuk memaksa dia, karena dia itu punya kontrolnya sendiri. Seperti permainan tadi, saya bisa mengontrol orang lain, kita hilangkan itu. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol adalah dirinya sendiri, ya. Sampai kapanpun kalau dia kok tidak punya keyakinan tersebut, ya, apalah daya kita, dia tidak meyakini kok, ya. Gitu. Pemaksaan ada pada saat bujukannya gagal. Ini kita hilangkan, ya. Kita ubah. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, ya, kita hilangkan. Menjadi model berpikir win-win solution. Biasanya kita mengatakan sebenarnya memberikan solusi win-win solution, win-win solution, win-win itu orang win-win berarti menang, semuanya menang, sekolah menang, anak menang, tidak ada yang kalah. Lanjut. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Bapak Ibu perlu mengetahuinya. Lanjut. Coba Bapak Ibu analisis ini, ya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hari, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, Doni namanya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh. Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Bu Rahma mungkin?
mohon nantinya ya. Menurut ilustrasi cerita di atas, kalau diposisikan saya ya, kalau saya menjadi guru menjadi gambar, pasti ada anak yang seperti itu, apalagi di kelas 2. Di kelas 2 itu kan dia masih belum bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk. Di situ kalau menurut saya si Doni itu mencari perhatian. Kenapa mencari perhatian? Ada banyak hal. Salah satunya mungkin ketika dia di rumah dia kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Terus ketika mungkin di sekolahan Bu Ambar belum begitu mencurahkan atau belum perhatian yang dia inginkan. Ini loh, saya tuh ingin kepingin seperti ini Bu, tapi si Joni belum bisa mendapatkan itu dari Bu Ambar. Nah, karena kita sudah tahu Joni itu kurang perhatian, entah dari rumah, entah dari temannya, atau entah dari gurunya, sikap yang akan saya lakukan pertama akan memperhatikan Joni. Contohnya mungkin satu, kita dekati dia. Kalau anak seusia itu ditanya, kamu kenapa? Dia belum bisa menjawab. Kamu ini Bu. Dia pasti tidak akan bisa menjawab seperti itu. Dia tidak akan mengungkapkan, aku ini Bu, dan ongkos ini ibuku. Dia tidak akan berani. Apalagi kalau memang benar di rumah dia dimarahi orang tua, dia tidak akan berkata kepada gurunya. Nah, kalau kita gabungkan dengan temannya, otomatis teman yang lain akan menangis. Anak kelas 2 diminta bekalnya pasti nangis. Untuk menghindari hal itu, kekacauan di dalam kelas, alangkah lebih baiknya si Joni itu didekatkan dengan kita. Yang pertama, kan kita bisa memantau dia, kita juga bisa memberikan perhatian kepada dia, dan dia juga tidak menjahili teman-temannya. Ya mungkin agak salahnya di sini. Karena kok bisa seperti itu? Nanti Doni tidak bisa berbaur dengan temannya. Tapi kita cari hatinya Doni dulu dengan cara seperti itu. Kalau Doni sudah mau bercerita, sudah mau menganggap kita sebagai teman sharingnya, baru kita kasih tahu dia pelan-pelan. Nah, ini tuh seharusnya kami seperti ini. Kalau langsung ketika itu dia mengambil makanannya kayak kita nasihati, Doni tidak akan menerima. Itu menurut saya. Terus apa lagi? Ya sudah ya Pak Citi, cukup. Terima kasih. Terima kasih Bu Ella, tepuk tangan ya, luar biasa sekali. Baik, lanjut Bu. Nah ini dari cerita tadi Bapak Ibu, ya apa yang disampaikan Bu Ella itu benar, ya bisa jadi dia itu kebutuhan dasarnya mendapatkan kasih sayang di rumah itu tidak ada. Makanya di sekolah dia melakukan hal semacam itu. Atau ada kemungkinan lain, ya di rumah tidak sarapan, tidak makan. Caranya untuk mendapatkan alasannya itu apa? Ya dengan tadi disampaikan Bu Ella, dengan bertanya, ya kan? Itu sehingga nanti anak tersebut ya mungkin mendapatkan makannya itu dengan cara yang lain, yang tidak memaksa teman lain. Misal temannya iuran untuk memberikan makan dan lain sebagainya, itu kan juga bisa, atau lain sebagainya. Tapi pertama yang perlu dilakukan adalah bertanya alasannya, karena setiap apa yang dilakukan anak untuk mendapatkan kebutuhannya, ya. Terus kesempatan kolaborasi, adanya ikatan emosi, sandang pangan papan dan merasa aman, ya. Kebutuhan untuk mandiri, kesempatan membuat pilihan dan tanggung jawab, menyuarakan pendapat, kesempatan mencoba hal baru, menikmati yang dilakukan dengan konsentrasi tinggi,
merasa kompeten, diakui, didengar, tidak merasa dikontrol, berjiwa pemimpin, mengamati hal baru. Lanjut. Dunia berkualitas, Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Itu lanjut. Ya, tadi kita sudah membahas kebutuhan. Jadi ada banyak kebutuhan, ya. Setiap anak memiliki kebutuhannya masing-masing, untuk diakui, terus punya tadi sandang pangan bapaknya dan lain sebagainya. Mungkin anak melakukan hal yang kurang baik itu karena untuk memenuhi kebutuhannya, ya. Langkah kita adalah mencari tahunya, seperti itu. Misalnya motivasi perilaku manusia. Lanjut, tadi di awal sih sudah saya jelaskan nih, ada intrinsik dan ekstrinsik. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Ini tuh pemantik ya. Apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas Anda dan mendapat surat teguran? Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu, apakah itu? Anda ingin dilihat dan dipuji di lingkungan Anda atau mendapat penghargaan sebagai guru berprestasi? Ataukah Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, guru-guru Anda, serta lingkungan Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan oleh lingkungan Anda. Bapak Ibu, ini semuanya adalah pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran itu bukan guru penggerak, Bapak Ibu, tapi guru yang selalu dinantikan kehadirannya di kelas. Itu adalah pemimpin pembelajaran. Ya, begitu. Lanjut. Dian Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, seperti kita itu selalu absen presensi, ya, setiap pagi, terus siangnya jam 2 itu juga presensi. Motivasinya apa? Jangan-jangan kita di sini jangan-jangan untuk menghindari hukuman oleh atasan kita, ya, dengan penilaian kinerja. Jangan-jangan itu, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jangan-jangan kita ini, saya sendiri mungkin, apakah saya hadir tepat waktu di di sekolahan, presensi tepat waktu, pulang juga kene terus, ya, orang ulang mulai, ya. Jangan-jangan saya itu kepengen dianggap orang yang berprestasi. Apakah itu imbalannya? Atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Begitu. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, tadi 3 motivasi dari dari Gossen tadi. Yang atas, yang 1 dan 2 itu adalah ekstrinsik, dan yang ketiga adalah intrinsik. Kita berharap anak didik kita itu ketiga tadi, intrinsik tadi.
Ini konsep disiplin ya, Bapak bisa perhatikan ya. Hukuman, konsekuensi, restitusi ya. Untuk mendisiplinkan ini identitas gagal, ada identitas gagal, identitas sukses ya. Identitas gagal tersebut itu berada di semuanya pada hukuman. Awas kalau dilakukan lagi nanti, awas kamu. Awas kowe nek kamu ora nggowo apa jenenge ora nggowo sepatu ireng. Tak dek ning gone ngarep apa jenenge iku gendera. Nah, itu hukuman kan? Nah, atau konsekuensi itu netral ya. Lakukan apa yang saya katakan. Lakukan yang apa saya katakan. Itu konsekuensi. Nah, yang paling positif budaya yang akan kita bangun adalah restitusi, karena restitusi ini menanamkan keyakinan ya, keyakinan positif. Lanjut. Itu uangnya silakan nanti dibaca di slide-nya. Bapak Ibu coba perhatikan ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini dikatakan hukuman, kenapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Jadi Bapak Ibu, hukuman ya, hukuman itu selalu tidak punya konsep. Ucuk-ucuk kayak kamu dulu, bocah orang gelem darah, bukan ngadep ning arep kelas. Hubungannya apa dengan pembelajaran? Pak, ini bertanya. Bedanya hukuman sama ancaman itu apa, Pak? Kalau ancaman, misalnya aku melakukan, nanti kalau kamu tidak mengerjakan, tidak diberi nilai B lalu, bisa seperti kan ancaman tidak? Itu bedanya nopo terus Sama. Hukuman, ancaman itu sebagian dari hukuman. Dia hukuman itu tadi kan dijelaskan di awal, ketidaknyamanan dan hukuman. Yang disampaikan Bu Ella itu adalah ketidaknyamanan, ya kan? Itu kan akan membuat anak tidak nyaman, ya kan? Seperti itu. Awas loh, kowe nek apa jenenge Bu, presensimu nek bolong-bolong, kowe ora di kontrak ora diperbarui lho. Kan sama seperti itu kan? Nah gitu, kalau di kita lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Oh, tekone carry, ya kan? Nah hubungannya kalau apa jenis melayu apa? Ya kan? Nah berbeda dengan ini, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ya kan? Boleh kotoran itu dioret-oret, ya kan? Kudunya apa? Ya kudunya diijoli. Itu berhubungan. Nah ini yang 1, 2 ini tidak ada hubungannya. Lagi murid disuruh untuk telanjang kaki seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hubungannya apa? Orang gue sepatu ireng, sepatunya kok nyopot, terus dia kok nyeker. Hubungannya apa? Tidak ada korelasinya kan? Berbeda ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dalam pelajaran PJOK. Dalam pelajaran PJOK ada korelasinya. Berbeda dengan tadi yang kedua itu kan. Nah, yang ini namanya konsekuensi, Bapak Ibu ya. Nek pelajarannya olahraga terus telat teko kok dikon melayu, ada korelasinya karena pelajarannya adalah olahraga. Lah kok mengelilingi lapangan karena telat? Ya karena telat. Begitu, karena telat. Kalau mengelilingi lapangan kan tidak ada korelasinya. Lanjut, hukuman dan penghargaan. Monggo Bapak Ibu dibaca sendiri ya. Nah, berdasarkan teori motivasi yang telah Anda pelajari, kira-kira apa motivasi murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Siapa yang harus menyampaikan? Adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan?
Kamu, itu anak-anak belum antri, tapi ada biasanya kan bapak ibu ada yang pernah mempraktekkan ini, sing apa jenis sing berkelakuan baik misal itu dapat bintang. Ada yang pernah ini? Nah, konsepnya seperti itu. Terus ada kejadian ketika guru tersebut tidak berangkat digantikan. Biasanya seperti itu. Misal Bu Ella tidak berangkat, padahal biasanya anak itu berkelakuan baik dikasih bintang. Nah, di hari itu Bu Ella tidak berangkat, digantikan Bu Titis. Bu Titis masuk, tidak tahu ada bintang-bintang tadi. Ya, akhirnya apa? Akhirnya apa? Ada siswa yang melakukan kegiatan baik, kok orang dikasih bintang? Kan dia bertanya, Bu, aku kok betul dibarengi bintang? Biasanya Bu Ella dibarengi bintang kok. Kan apa kira? Nah, berarti dia melakukan sesuatu dengan mengharap imbalan. Ya. Setelah itu, misal setelah apa namanya pendidikannya usai, ya. Apakah kita akan menanamkan nek aku apa jenis melakukan kegiatan iki, aku harus mendapatkan imbalan. Ini imbalannya. Kok akhirnya kan kita mendidik semacam itu, Bapak Ibu. Apakah mau Bapak Ibu mencetak generasi yang seperti itu mengharap imbalan? Ya, aku belum ngurusi petasmi nenggone acara perpisahan. Yang penting orang imbalane. Apa semacam itu kan? Tidak ya. Begitu lanjut. Nah ini tadi ya penghargaan. Ini namanya dihukum oleh penghargaan Bapak Ibu. Ya. Makanya ini adalah ekstrinsik, motivasi ekstrinsik. Jangan biarkan anak itu dihukum oleh penghargaan Bapak Ibu. Tapi cerita tersebut ya, cerita di depan tadi ya, itu menunjukkan bahwa pengaruhnya itu pendek. Jangkanya pendek, bukan jangka panjang gitu. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum. Motivasi dari dalam diri itu tidak ada. Ya. Begitu lanjut. SBG. Yo. Angkit ya. Buka tutup gampang. Ora usah nih. Ya buka tutup. Tepuk tangan pop. Buka tutup. Tangan di pinggang ngek. Buka tutup. Tangan di bahu ngek. Buka tutup. Bertepuk tangan pop. Gulung sambil tertawa. Digulung sambil menangis. Wes, tepuk tangan. Lanjut jualan. Jadi sudah. Seperti apakah posisi kontrol restitusi? Lanjut. Nah, 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Menurut Bapak Ibu, posisi kontrol guru yang terbaik itu siapa? Teman? Ingat lagi? Bu Eva? Nah, kita buka 5 posisi kontrol guru yang terbaik dari 5 ini. Nah, penghukum mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya. Teman, oke. Teman, Bu nama? Teman, Bu kamu? Teman. Oke, luar biasa. Terima kasih.
Pun kenapa kok penghukum orang? Ayo saksikan video ini. Nah, saksikan. Ini 5 posisi kontrol. Lanjut. Yuk, agak dicepatkan tadi videonya. Video tadi loh. Oke, itu sekilas tentang video ini. Lanjut saja, lanjut. Sekilasnya. Jadi di video tersebut itu anak itu merasa dihukum, ya, karena terlambat sekolah. Terus ada lagi ini, ya. Jadi posisi kontrol ini. Ini identitas yang gagal. Itu adalah penghukum, pembuat orang merasa bersalah. Ini identitas yang gagal. Ya, guru berbuat menghardik, ya, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, ya, itu menghukum. Ya. Pembuat orang merasa bersalah, itu berceramah. Rasa angke kalian dulu, biasanya kalian itu tidak kasihan sama Botitis. Kalian kok ramai, Botitis itu sudah memberikan segalanya untuk kalian, kenapa kalian seperti ini? Nah, itu namanya membuat orang merasa bersalah, ya toh, gitu. Atau kan teman adalah perilaku kontrol positif, ya. Memantau juga, ya. Lakukan turunlah kanggo Bapak Ibu, ya, untuk saya lah, untuk Bapak, untuk Pak Adit, tolong jangan ramai, kanggo Pak Adit, lain sebagainya, gitu ya. Memantau dari sini Bapak Ibu dari dari motivasi ini, ya, yang terbaik adalah yang manajer, ya, yang manajer. Karena dalam manajer ini itu menuntut anak untuk mengontrol dirinya sendiri. Kita memahami bahwa anak tadi di awal adalah memiliki kebutuhan dasarnya, ya, punya hak dasarnya tadi. Melakukan sesuatu itu ada motivasinya, seperti itu. Lanjut. Apakah keyakinan kelas itu? Lanjut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2, Bapak Ibu? Tahu enggak? Kenapa kok kamu? Apa sih orang undang-undang ada UU lalu lintas? Itu mengharuskan pengguna sepeda motor wajib hukumnya mengenakan helm. Kan bobos sebenarnya. Pintar. Terima kasih Bu Eva, ya, luar biasa sekali. Itu berkaitan dengan keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa? Keselamatan diri. Bisa dari apa? Dari penyakit, kesehatan, ya dan ini ya prinsip-prinsipnya, prinsip dari keyakinan sekolah, ya, keyakinan, bukan kesepakatan. Keyakinan dan kesepakatan itu beda. Kalau keyakinan itu lama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak. Jadi bukan gini, murid datang 15 menit sebelum jam belajar dimulai. Berarti ini kaitannya dengan apa? Disiplin, abstrak. Orang langsung menjurus, ya, tidak langsung harus gini. Berbaris dulu sebelum masuk kelas, ya.
bersalaman dengan bapak ibu guru maksudnya apa? Hormat, menghormati dan lain sebagainya. Ini bapak ibu itu. Jadi harus bersifat abstrak. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang diyakini tadi itu banyak ya anak-anak. Kelas harus bersih Pak. Kemarin saya coba dengan kelas 4 saya ya. Kelas harus bersih, pelajaran harus menyenangkan, bapak ibu gurunya harus sayang dengan anak-anaknya. Biasanya Itu maksudnya keyakinan. iya, itu yang diyakini oleh anak, pernyataan-pernyataan universal itu Pak, yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas itu ke depannya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif bukan negatif. Ya, positif itu maksudnya ya, nah tidak, jangan melakukan, jangan mencontek. Nah, jangan mencontek itu tidak boleh. Membuat apa keyakinan kok jangan menyontek, tapi jujur dalam mengerjakan tes. Nah, maksudnya keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak TAE tapi dilaksanakan. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan bersedia meninjau kembali di waktu-waktu, ya. Jadi, apa jenenge orang itu keyakinan itu diberlakukan selamanya sampai di terus. Lanjut. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain, ya. Ini yang sebelah kiri ini peraturan, yang sebelah kanan Bapak Ibu ini contoh dari keyakinannya, ya. Bahasanya coba Bapak Ibu lihat, ya, berbeda ya. Gunakan masker diganti dengan kesehatan, keselamatan, gitu. Dilarang menggunakan narkoba, berarti kesehatan. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, menghormati guru orang lain, ya. Komitmen disiplin bisa, ya. Nah, itu yang dipakai, ya. Bahasa yang di sini yang dipakai, bahasa yang di sini kita coba hilangkan. Ya, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di YouTube saya, gitu. YouTube saya. Nah, itu 16 menit itu adalah contoh dari kegiatan keyakinan kelas. Di skip baik ya, sitik baik di ini bentar. Ini saya membuat kesepakatan dulu, anak-anak. Hari ini kita akan membuat keyakinan yang akan kita jalankan ke depannya. Apakah anak-anak menyetujuinya? Ya, nanti anak-anak biasanya ya Pak, boleh. Lanjut. Skip lagi. Nah, ini seperti biasa di bagian post-it. Nanti dijelaskan dulu, kita menjelaskan pada anak keyakinan kelas itu bentuknya seperti apa ini loh nak, ya. Terus nanti ini pembagian post-it ini nanti anak-anak akan menuliskan pernyataan universal tadi yang sudah tertanam dalam dirinya masing-masing. Ya, kadang ya macam-macam. Pak, saya kepengen pelajarannya orang usah orang serius, santai wae, banyakin permainan saja Pak. Banyak. Lanjut lagi. Ini dibacakan satu persatu ya. Nah, tugas kita membacakan satu persatu. Lanjut. Setelah itu, ini apakah setuju dengan ini gitu? Oke, setuju. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, nanti memberikan kesimpulan. Ya, dibaca stop dulu. Ya, nanti kan ini kan ada notulennya, ya, ada notulennya. Terus dibacakan ulang, ya, dikasih paham. Sepakat tidak dengan keyakinan ini anak-anak? Nah, setelah sepakat, ini menandatangani nota kesepakatan di kelas tersebut.
Ya, jadi ini kan apa namanya notulennya bisa dibaca anak-anak satu persatu. Dia akan apa namanya menandatangani kesepakatan, sepakat atau tidak. Lanjut. Nah ini wes skip lanjut aja. Nah ini penguatan. Yang terakhir adalah penguatan. Lanjut dulu slide selanjutnya saja. Nah ini kata-katanya ini. Semangat belajar, bersikap jujur, disiplin, saling membantu, bekerja sama, mandiri, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah ini materi terakhir kita yaitu segitiga restitusi. Lanjut. Segitiga restitusi ini adalah implementasi dari posisi manajer tadi, Bapak Ibu. Sebetulnya adalah implementasi dari posisi manajer tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas dengan caranya seperti apa? Caranya adalah anak-anak, saya tahu setiap orang memiliki kesalahan, ya. Jadi jangan khawatir nak. Jadi itu namanya menstabilkan. Lanjut, kita lanjut saja. Lanjut saja. Nah ini ada kasusnya saja, kasusnya ini. Ini ya kasus pertama. Ini kemarin saya membuat dengan Iza, ya ini murid Bu Ella. Ya, saya meminta anak tersebut pasti punya kesalahan, satu saja kesalahan disebutkan, ternyata bisa kok. Ya, itu berarti setiap anak ternyata punya kesalahan kok. Bahkan diri kita ya. Gitu. Kamu tahu apa yang dilakukan bla bla bla, memakai dasi. Terus ini yang kata-kata ini yang namanya nanti menstabilkan identitas. Setiap manusia itu saya yakin punya kesalahan. Bahkan Pak Adi dulu berkaitan dengan pengibaran bendera pernah melakukan kesalahan saat SMP yang fatal, yaitu menurunkan bendera dinas. SMP si Jimayong itu orang bendera dinas yang ngarep Bu. Ya, iku pancen mbok beline adit Bu. Didono. Itu sing sekolah SMP si Jimayong mesti ngerti ning ngarep iku ana bendera dinas saiki wis ana. Ya jono nih, jono. Lanjut. Nah itu menstabilkan identitas dan bahwa dia itu bukan memurukkan dia, bukan menenggelamkan dia, tapi mengangkat dia. Bahwa kesalahan itu setiap orang itu melakukan kesalahan gitu. Lanjut, kasus kedua ini validasi tindakan salah. Apa yang kamu lakukan itu betul apa salah? Nanti dia akan menjawab. Terus kenapa kamu melakukan itu? Pasti ada dasarnya. Dengan karena kebutuhan saya. Ini dia menjawab itu dasinya rusak Pak. Oh, karena dasinya rusak. Terus menanyakan keyakinan berkaitan dengan keyakinan sekolah kita yang telah terbuat, ya. Menurut Ija, apa yang Ija lakukan hari ini tidak membawa dasi itu menyalahi keyakinan kita apa tidak? Dia mengatakannya. Terus apa yang bisa dilakukan untuk kedepannya supaya tidak melakukan kesalahan serupa? Menjaga dasinya agar tidak cepat rusak. Ini yang nantinya akan menjadi keyakinan dia sendiri. Jadi dalam segitiga restitusi ini ingin membuat si anak ini menumbuhkan keyakinannya sendiri. Mulai berhadapannya. Gitu. Lanjut saja. Ini yang Billy sama ya, kurang lebih sama. Nanti bisa dibaca di di YouTube saya sudah ada. Nanti bisa dilihat saja. Lanjut. Ini pelaksanaan restitusinya, B. Pelaksanaan restitusinya boleh di-play tapi di skip sebentar saja. Skip. 48. Itu lebih baik juga. Terus yang ini nasi dulu. Nah, kenapa ya, 48. Lanjut saja, ini nanti bisa dilihat nih di YouTube saya nih. Lanjut.
Nah ini Bapak Ibu sebagai penutup, saya ingin mengingatkan bahwa standar pendidikan nasional dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Tujuan dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Orang kita tapi terus lanjut. Bapak Ibu silakan menuliskan refleksi hari ini, sekaligus ini adalah presensi. Boleh dikerjakan di sini, boleh dikerjakan di rumah, tidak apa-apa. Ya, difoto saja dulu nanti benar. Ya, ini nanti akan diterbitkan sertifikat. Namun sama ya, lanjut saja dulu. Hah? Ya. Mohon dituliskan refleksinya dari ini. Kira-kira Bapak Ibu sebelum ada kegiatan ini itu posisi kontrolnya di apa? Karena itu pertanyaannya seperti itu, nanti ada seperti itu. Setelah ini nanti posisi kontrol yang akan Bapak Ibu lakukan itu posisi kontrol yang mana? Tadi kan ada 5 posisi kontrol ya. Baik, sudah? Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat bagi kita sekalian, bukan hanya diri saya, tapi juga bagi Bapak Ibu sekalian. Dari saya, apabila dalam menyampaikan praktek baik ini ada tutur kata yang tidak mengenakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.